Kemurahan Tuhan selalu kita nikmati dalam hidup kita, dan kita bersyukur hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Firman-Nya kita akan baca. Mari berdoa. Tuhan, kasih-Mu begitu besar, menolong kami dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu dapat kami pahami, menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 26. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita, jangan ragukan. Entah sadar atau karena memang tidak percaya bahwa akan ada kebangkitan dari orang mati, lalu ada ungkapan sering didengar, mari menikmati hidup, karena toh kita akan mati. Ungkapan ini bisa berarti positif jika yang dimaksud menikmati hidup dengan benar, tetapi akan berarti negatif jika yang dimaksud adalah kebebasan hidup dan yang penting membawa nikmat dan kepuasan. Saudara-saudara, inilah persoalan yang terjadi di kalangan orang Kristen, bahwa mereka sudah percaya tentang kebangkitan Yesus. Namun soal kebangkitan orang mati, mereka tidak percaya. Dengan paham orang Kristen seperti itu, Paulus menegaskan bahwa jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, kebangkitan Kristus adalah inti dari ajaran Kristen. Dan itulah mengapa kita beribadah pada hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Dan jika Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, maka ketika kita merayakan hari Minggu, sesungguhnya kita juga merayakan kehidupan telah mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Karena itu, patutlah bagi setiap orang percaya untuk setia merayakan hari Minggu. Saudaraku, kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan. Jika ia tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa,
dan tetap hidup dalam dosa yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah, yang membuat kita mati dan binasa. Kebangkitannya menjaminkan pengharapan sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Dengan kebangkitannya saudara, kita yang percaya menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Jangan ragu lagi, tapi percayalah, Dia bangkit dan memberi hidup kekal bagi kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kasih-Mu tetap nyata. Kami berbahagia menyaksikan kemurahan Tuhan yang tetap hadir dalam hidup kami. Tuhan, Engkau terus memberkati kami dan terus menyertai kami. Dan bahkan kami membawa hidup ini dalam kuasa Tuhan. Berkatilah keluarga kami, anak-anak dalam pertumbuhan, terus Tuhan berkati agar bertumbuh dengan kuat, sehat. Anak-anak dalam pendidikan Tuhan berkati agar boleh memperoleh masa depan pendidikan yang baik untuk kehidupan mereka. Demikian juga pekerjaan kami Tuhan berkati sehingga setiap pekerjaan yang kami kerjakan daripadanya kami memperoleh berkat dan kasih-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan untuk semua orang tua kami yang berada dalam usia indah, biar mereka selalu bersukacita dalam Tuhan, sehat, bahagia, dan kuat. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya mereka terberkati dengan firman yang mereka dengarkan, dan kasih-Mu akan terus mengalir dalam hidup mereka. Para pelayan Tuhan, Engkau berkati, bangsa kami Tuhan berkati, hidup kami dengan sukacita yang kami rasakan, Tuhan sempurnakan setiap sukacita itu. Di tengah-tengah pergumulan kami juga hadirlah Tuhan, agar kami kuat dan teguh menghadapi pergumulan ini. Dengan kondisi sakit saudara-saudara kami, Tuhan sembuhkan. Dengan kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Dengan pergumulan ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi masalah lain, kuatkan kami agar kami dapat menghadapi dan menemukan jalan keluar yang baik untuk kehidupan kami. Bapa, peliharakan kami selanjutnya. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau dengarkan kami yang berseru, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dimanapun saudara-saudara berada, kasih dan kebaikan Tuhan kiranya bersama dengan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.